Amin Maulid ya. Pak Tarto, tapi ada kabar yang cukup baik ya mengenai Sumatera Utara, bahwa indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara itu naik sebesar 0,83% pada tahun 2023 ya, menjadi 75,13 nih. Nah, gimana nih kalau Pak Tarto juga melihat keseriusan pemerintah ya dalam peningkatan kualitas hidup? Tadi walaupun kita 29, tapi setidaknya IPM kita naik nih. Ya Mbak Maulida, ini kan persoalan IPM ini kan persoalan kualitas hidup masyarakat dengan banyak variabel-variabel instrumen yang harus dipenuhi ya. Nah kemudian tadi, walaupun betul tingkat kebahagiaan kita berada di bawah, kualitas hidup kita bisa meningkat, sehingga ini memberikan harapan kepada warga masyarakat. Tinggal secara komprehensif semua pihak, pemerintah juga harus bisa mempertahankan ini, meningkatkan ini. Nah tentu pertanyaan adalah bagaimana caranya. Saya Mbak Maulida selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tentu mengapresiasi itu. Tinggal bagaimana ini bisa lebih ditingkatkan. Walaupun satu sisi saya juga sering mendapat keluhan-keluhan ketika kita turun di masyarakat, terutama saya berada di Dapil Sumut 3 itu dari Serta. Ada hal yang menarik yang menjadi keresahan sebenarnya di akar rumput kalau kita ketemu. Yang pertama, ibu-ibu ini biasanya mama itu selalu menyampaikan kepada kita begini, Pak, kami ini sudah banyak kali di sini persoalan keresahan geng motor. Banyak anak-anak kadang-kadang pada jam-jam tertentu itu ada kebrutalan dari geng motor. Dan yang kedua, persoalan narkoba yang juga sudah masuk ke elemen-elemen sampai di bawah. Nah, yang ketiga, masalah judi. Nah, tiga hal ini itu selalu muncul itu ketika kita ketemu. Nah, tentu ini juga bagian dari bagaimana sense kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup, dan juga persoalan kualitas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita bicara persoalan geng motor, maka menjadi tanggung jawab pihak-pihak aparat untuk bisa menertibkan ini, menertibkan anak-anak yang terlibat di geng motor untuk bisa kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif dan membangun. Begitu juga persoalan adanya judi dan narkoba. Nah tentu ini juga bagian dari tanggung jawab aparat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita semua. Bagaimana bisa paling tidak mengurangi ini atau mencegah ini, sehingga akan bisa menimbulkan rasa kenyamanan di mak-mak tadi, karena pada saat yang sama dia menghadapi kebutuhan yang meningkat. Nah ini yang saya kira Pak Maulida harus menjadi concern kita bersama, sehingga pada posisi tertentu kualitas kehidupan kita juga akan bisa lebih ditingkatkan. Oke, nah ini kalau kita bicara soal kesejahteraan Pak, tentu kita nggak bicara soal harga komoditas yang bisa dijangkau, juga tidak bicara soal tidak hanya bicara tentang keamanan hidup atau kriminalitas, tapi banyak faktor yang sebenarnya sangat banyak indikatornya, termasuk dari pemenuhan pendidikan, kesehatan, kemudian juga aktualisasi diri soal hiburan, gitu ya Pak Tarto. Nah kalau kita lihat Sumatera Utara ini kan sangat beragam ya, suku budaya, kontur geografis. Kalau kita juga bicara soal dapil Pak Tarto sendiri di Sumut 3 Deli Serdang itu kan beragam sekali wilayahnya. Tentu kan ini apa ya, perlu pendekatan khusus juga, karena mungkin kebutuhan yang di gunung dengan yang di laut ini pasti berbeda. Nah ini seperti apa kolaborasi yang DPRD, kemudian pemerintah, dan juga tentu saja masyarakat sendiri, stakeholder juga harus lakukan ini, supaya tadi memang kita itu kualitas hidupnya bisa lebih baik dan sejahtera Pak. Ya, yang pertama di Deli Serdang. Selamat siang Pak Tarto, saya salah satu pemilih Bapak. Alhamdulillah. Dapat WA ya dari pemilih nih. Kenaikan harga sembako yang sangat tinggi melalui Pak Tarto agar dapat mendorong nih pemerintah Sumut agar dapat mengkontrol dan mengendalikan harga sembako. Terima kasih Pak. Kemudian dari
Novia Bakri, sumpahlah belanja 100.000 sehari nggak cukup, ngeri kalian harga barang, belum lagi mau puasa, tolong solusi gerak cepatnya Pak. Mungkin ditanggapi dulu boleh Pak? Ya, pertama terima kasih untuk Mbak Cici ya atas partisipasinya dan atas dukungan dan supportnya, doanya. Kita doakan sehat-sehat walafiat Mbak Cici, salam untuk keluarga ya. Nah kemudian dari Mbak Novia ya memang ini yang dihadapi oleh ibu-ibu, dan saya kan tidak hanya ibu-ibu, oleh kita semua juga mendekati bulan puasa yang insya Allah akan jatuh di tanggal 10 atau 11 nanti ini ya memang perlu butuh kerja cepat, gercep ini. Kita harus gercep bagaimana kita mendorong pemerintah untuk bisa sesegera mungkin dalam jangka pendek ini menyiapkan komoditi-komoditi yang menjadi prioritas untuk kebutuhan di dalam waktu cepat ini. Tadi saya sampaikan memang operasi pasar itu penting. Itu bagian dari intervensi pasar. Walaupun itu sesaat ya. Tapi ke depan saya kira juga harus ada kebijakan-kebijakan yang lain dalam rangka menyiapkan komoditas sehingga bisa menekan peningkatan harga pokok di masyarakat menjelang bulan puasa ini. Jadi sekali lagi Mbak Cici juga Mbak Novia dan semua pendengar ya kita bangun spirit ini. Kita bangun spirit bahwa kebutuhan komoditas ke depan mudah-mudahan bisa segera ditekan oleh harganya oleh pemerintah dan intervensi pasar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bang Abdi Satya. Mau apapun kata survei, mau siapapun pemimpin dan wakilnya, ujungnya rakyat sendiri mencari solusi untuk masalahnya. Kebijakan biasanya cuma jadi pemanis politik, tetap aja rakyat banting tulang untuk hidup. Atau mungkin saya yang emang pesimis sama politik. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Abdurrahman Effendi. Sekarang ini udahlah ekonomi sulit, nyari kerjaan susah, sampai banyak bapak-bapak yang nyari anaknya kerja. Apa-apa mahal. Di kedai kopi kumpul-kumpul masih juga orang berteka soal pilihan dukungan. Capres-cawapres politik yang majemuk juga ini. Tolong Pak Tarto kasih nasihat dulu orang yang masih berantem karena beda pilihan. Udah ekonomi sulit katanya. Jadi Mbak Maulida ini tadi Mas Abdi ya, Mas Abdi dan Mas Abdul ya. Karena tentu ini satu apa yang disampaikan oleh Mas Abdi dan Pak Abdul ini kan gambaran ya, gambaran situasi dan kondisi yang ada sekarang di masyarakat, merepresentasikan itu. Tapi yang paling kita utamakan Mas Abdi dan Mas Abdul tetap kita membangun satu sikap semangat itu, spirit itu, walaupun yang kita hadapi sekarang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Yang memang persoalan perbedaan pilihan ini yang selalu masih menjadi perdebatan ya. Tapi saya yakin Mbak Maulida akan ada waktu khusus ya untuk membahas itu ya. Artinya perbedaan pilihan tadi yang paling utama jangan sampai menciptakan disintegrasi bangsa ya. Menciptakan kondisi yang kita antar sesama kita